Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang UTS yang membahas bisnis model kanvas. Kali ini saya akan membuat bisnis model kanvas dengan ide dari diri saya sendiri yang saya lakukan sampai saat ini, yaitu bisnis percetakan. Latar belakang bisnis saya terjadi karena ibu saya kerja di percetakan, kemudian saya saat SMK juga ikut program D1 jurusan desain DKV. Maka dari itu saya punya skill untuk desain, dan kebetulan ibu saya juga kerja di percetakan dan saya punya ide untuk bikin jasa percetakan sendiri, meskipun masih ngikut dan masih belum punya mesin untuk nyetak sendiri. Kita mulai dari bisnis kanvas yang telah saya bikin. Mulai dari customer segment yaitu segmentasi pasar yang merupakan penjelasan untuk memulai bisnis. Yang dibutuhkan untuk bisnis pertama kali yaitu target pasar, target yang kamu tuju. Di sini saya menggunakan target produknya untuk remaja sampai dewasa dengan umur 17 sampai 30-an. Saya bikin umur segitu karena dulu waktu saya mikirkan untuk membuat usaha, saya masih berumur 17 tahun, masih SMK. Untuk tingkat ekonomi yang saya gunakan yaitu dari kalangan bawah sampai atas. Yang penting mereka mempunyai uang dan atau modal untuk order jasa percetakan di saya. Untuk gender tidak ada batasan, semua gender. Kemudian setelah segmentasi pasar, kita beralih ke keunggulan. Keunggulan di sini dari keunggulan yang saya berikan untuk customer dan calon customer saya. Keunggulan di sini free layouting desain, yaitu untuk layout desain untuk mencetak ke dalam kertas atau bahannya. Untuk harga, saya pakai harga grosir, dan harga grosir bisa dibeli satuan. Kalau beli banyak, harga grosirnya malah turun atau semakin murah dan bisa untuk dijual kembali. Untuk layanan komplain dan garansi, yaitu jika barang yang diterima dan dicek notanya salah atau terjadi cacat produksi, bisa ganti baru asalkan sebelum meninggalkan tempat. Bisa COD dengan ketentuan jarak satu wilayah di daerah Surabaya. Bisa untuk daerah luar dengan jasa kirim ekspedisi. Dan untuk COD terdapat ongkos kirim. Melayani Rekber dan marketplace. Saya juga melayani Rekber jika si calon customer, calon buyer ragu-ragu.
Misal dapat info dari Instagram, namun bayarannya langsung transfer. Nah, kalau customer ragu untuk order, kami sediakan link marketplace supaya transaksi aman dan nyaman bagi mereka. Saya juga melayani untuk desain. Kalau calon buyer atau customer masih belum punya desain atau tidak bisa desain dengan harga yang terjangkau. Kemudian setelah keunggulan, ke channel yaitu saluran yang digunakan untuk promosi atau menjelaskan produk kita ke konsumen. Saya menggunakan channel berupa marketplace yang saya katakan sebagai keunggulan tadi, dan sosial media. Sosial media di sini ada banyak, Facebook biasa dan Facebook marketplace itu berbeda. Kalau marketplace untuk jualan, kalau Facebook biasa ya untuk personal, tapi saya menggunakan dua-duanya. Terus promosi di Instagram, Line, WhatsApp, dan Twitter. Setelah channel, kita beralih ke hubungan pelanggan atau customer relationship. Customer relationship digunakan untuk kita bagaimana caranya supaya customer kita selalu order ke kita, terus selalu pada saat teman si customer langganan kita butuh, customer kita bisa menyarankan untuk order ke kita dan kita double untung. Saya mendapatkan pelanggan lewat promosi marketplace dan broadcast ke grup dan kontak yang saya punya. Bahkan saya membuat story bahan dan hasil cetak dari percetakan sendiri. Setelah mendapat pelanggan, saya save kontak mereka sehingga mereka dapat melihat story atau status promosi yang kita miliki. Setelah itu bisa juga kita menawarkan promosi untuk customer yang bisa dibilang langganan supaya mereka tertarik untuk repeat order lagi. Kemudian pendapatan di sini yaitu sumber pemasukan dari usaha ini. Ya, usaha ini percetakan berarti sumbernya dari jajan cetak. Terus ongkir kalau COD atau pembayaran transfer namun orangnya tidak bisa ngambil di tempat. Terus jasa desain bila seperti yang tadi saya katakan, bila customer belum punya desain atau tidak bisa mendesain. Setelah itu sumber daya yang saya gunakan di sini kayak resource, sumber daya yang saya gunakan yaitu sumber daya manusia atau saya sendiri, karena ini masih bisnis personal. Terus fisik saya sendiri untuk COD dan untuk mengantar paket ke pelanggan. Terus alat dan perangkat yang saya gunakan yaitu handphone, laptop, sepeda motor, dan lain-lain. Kendaraan yaitu sepeda motor. Setelah key resource atau sumber daya, kita lanjut ke aktivitas di sini dijelaskan bahwa strategi yang akan dilakukan oleh bisnismu dalam menyampaikan nilai ditawarkan ke pelanggan, serta kegiatan utama dan keahlian yang dibutuhkan. Saya menggunakan strategi bisnis yaitu
Setiap calon customer atau calon buyer atau customer dan buyer yang telah repeat order mesti terjadi tawar-menawar dengan harga. Meskipun harga saya murah, harga jasa percetakan saya termasuk murah, namun ada customer yang masih ingin lebih murah lagi, dan saya meladeni dengan skill tawar-menawar dengan mereka, sehingga terdapat kesepakatan dan terjadilah order atau pemesanan. Setelah itu mitra kunci atau key partners di sini digunakan sebagai atau disebut dengan kerjasama yang dilakukan antara bisnis saya dan partner yang bertugas untuk mempromosikan atau membantu bisnis saya supaya berkembang. Di sini saya kerjasama dengan teman, dengan customer, langganan, dan keluarga saya sendiri. Teman saya tawarkan untuk mempromosikan atau mengupload story dari produk saya, dan ketika ada teman yang upload story itu tertarik dan ingin membeli, teman saya yang mengupload akan saya berikan bonus. Begitupun dengan yang lain, apalagi kalau dapat customer baru atau calon customer yang punya usaha dan ingin membuat brosur atau poster misal atau banner dengan jumlah yang banyak, saya kasih bonus tambahan. Lanjut ke biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran di sini diperlukan sebagai penyeimbang agar bisnis bisa berjalan. Cost structure. Saya menggunakan pengeluaran untuk bensin operasional, untuk kesana kemari mengantar cetakan para customer, internet untuk membayar wifi, listrik untuk membayar tagihan listrik, dan kompensasi untuk promosi yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang pay partner. Kemudian untuk kulak bahan, yaitu kan biasanya di percetakan gak tersedia bahan itu, saya kulak sendiri, kemudian saya kasih ke percetakan untuk mencetak dengan bahan saya sendiri. Kemudian biaya tambah cost structure yang lain saya gunakan untuk biaya produksi, yaitu untuk biaya nyetak. Setelah itu udah selesai penjelasan di sini, sudah selesai dan akan saya akhiri. Saya menggunakan canvanizer.com, software untuk brainstorming, membuat konsep, dan membuat bisnis model canvas ini. Ini gratis, namun nanti bisa jadi bayar, karena untuk membuat yang full untuk memaksimalkan software ini harus bayar dulu yang versi terbaru. Kalau untuk versi lama ini gratis. Ini saya gunakan versi lama, tapi gak bisa di save, hanya bisa lewat share link, share canvas, dan get slideshow link atau get canvas link.
Sekian dari presentasi saya. Sudah saatnya sahur dan saya ingin sahur. Terima kasih dan sama-sama.